Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan mata pelajaran sejarah Indonesia di materi yang terbaru, di bab yang baru yang membahas tentang revolusi menegakkan NKRI. Jika di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masa pendudukan Jepang, terus ada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, dan pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas itu adalah revolusi dalam menegakkan NKRI. Pada materi revolusi menegakkan NKRI ini ada 3 submateri besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kondisi dan tantangan pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, antara perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah nilai juang mempertahankan kemerdekaan masa revolusi. Jadi, di bab ini nanti kalian diharapkan bisa menguraikan, bisa mendeskripsikan bagaimana kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh negara kita, Indonesia, pada masa awal kemerdekaannya. Apakah Indonesia langsung bisa menjadi negara maju pada awal kemerdekaannya, ataukah justru seperti halnya bayi yang baru lahir, yang masih telanjang, tidak bisa berbuat apa-apa, dan butuh waktu untuk berkembang. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan kali ini, dan diharapkan kalian nanti mampu mendeskripsikan bagaimana kondisi dan tantangan awal kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pada bab ini juga kita akan membahas tentang perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi diharapkan setelah kita belajar tentang revolusi menegakkan NKRI, kalian mampu mendeskripsikan bagaimana perang dan diplomasi yang dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa mempertahankan kemerdekaan tidak cukup dengan tindakan yang bersifat fisik saja, yaitu perang misalnya. Tapi selain perang, para pejuang kemerdekaan pun menggunakan strategi diplomasi sebagai senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nanti pun kita akan bahas, dan Bapak harapkan kalian nanti bisa mendeskripsikan bagaimana perang dan diplomasi itu berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, subbab terakhir, submateri terakhir yang akan kita bahas adalah nilai juang mempertahankan kemerdekaan di masa revolusi. Nanti Bapak harapkan kalian bisa menguraikan, mendeskripsikan apa saja nilai-nilai juang yang kita dapatkan dari sejarah yang bercerita tentang usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi. Tapi nanti di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas subbab yang pertama ini. Bagaimana kondisi dan tantangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kondisi dan tantangan pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah kondisi politik. Kondisi politik pasca proklamasi masih belum stabil, karena masih adanya kekuatan asing yang tidak rela jika Indonesia merdeka. Masih terjadi berbagai insiden dan beberapa ketegangan politik akibat hal tersebut. Nah, muncul pertanyaan, siapa kekuatan asing yang tidak rela melihat Indonesia merdeka? Siapa kira-kira? Ya, tentu sudah dapat dipastikan kekuatan asing yang tidak rela melihat Indonesia merdeka itu tentulah negara-negara penjajah. Ya, yaitu Jepang dan Belanda. Nah, Jepang yang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Jepang itu wajib untuk menyerahkan daerah-daerah bekas dudukan mereka itu kembali kepada negara penjajah semula. Khusus untuk Indonesia, maka Indonesia harus diserahkan kembali kepada Belanda oleh Jepang.
Sehingga ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kekuatan asing yang tidak rela melihat Indonesia merdeka itu salah satunya adalah Jepang. Ya, karena Jepang takut ya akan disalahkan ya oleh tentara-tentara sekutu, oleh pihak pemenang Perang Dunia Kedua jika memperbolehkan Indonesia merdeka. Yang kedua, pihak asing yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia tentu saja adalah Belanda. Nah, karena Belanda masih sangat ingin berkuasa di Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga Belanda tidak suka jika Indonesia mengklaim bahwa Indonesia sudah merdeka dan Belanda ingin berupaya kembali mendapatkan kekuasaannya di Indonesia. Nah, itu. Sekalipun demikian ya, sekalipun Indonesia kondisi politiknya tidak stabil ya, bagaimana sering terjadi insiden-insiden dan beberapa ketegangan di awal-awal masa kemerdekaan itu ya, tapi mulai terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang politik. Yang pertama adalah alat kelengkapan negara sudah terbentuk walaupun masih belum sempurna. Seperti yang kita sudah bahas, bahwa setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, 1 hari berselang setelah kemerdekaan itu, ya, pemerintah Indonesia ya langsung dibentuk. Ya, alat-alat kelengkapan negara langsung dibentuk melalui sidang PPKI. Nah, sidang PPKI pun selain membentuk alat-alat kelengkapan negara, juga langsung memilih presiden dan wakil presiden. Nah, ini digambar di foto, ini adalah bagaimana suasana sidang PPKI ketika melakukan sidang untuk merumuskan kelengkapan-kelengkapan negara dan memilih presiden serta wakil presiden. Karena seperti yang kalian pahami, bahwa syarat di bersuatu negara itu ya, dalam mata pelajaran PPKN itu ada 2, secara de jure maupun secara de facto. Ya, secara de facto itu harus ada wilayahnya, ya, dan Indonesia itu ada. Ketika proklamasi, Indonesia mengklaim bahwa wilayah Republik Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Semua wilayah bekas Hindia Belanda itulah yang dinamakan Republik Indonesia. Selain harus memiliki wilayah, ya, Indonesia pun harus memiliki pemerintahan. Maka sidang PPKI yang pertama, 1 hari setelah Indonesia merdeka itu, langsung membuat struktur-struktur pemerintahan dan kelengkapan negara, termasuk presiden dan wakil presiden. Nah, selain itu, kondisi politik di Indonesia pasca kemerdekaan juga langsung ya, dilakukannya atau dibentuknya ya tentara sebagai simbol keamanan negara. Bisa kalian lihat di gambar di sini adalah Panglima Tentara Republik Indonesia pada masa itu adalah Panglima Sudirman, Jenderal Sudirman yang dipilih yang kemudian menjadi Panglima Tentara Republik Indonesia. Nah, itu gambaran secara garis besar kondisi politik di Indonesia. Ya, Bapak ulangi, Indonesia secara politik pasca kemerdekaan itu belum stabil, ya, dan kemudian Indonesia pada awal kemerdekaannya itu langsung membentuk alat-alat kelengkapan negara dan militer walaupun masih sangat sederhana. Kemudian kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi di awal-awal masa kemerdekaan? Kondisi ekonomi di awal-awal masa kemerdekaan itu yang pertama terjadinya inflasi dan pemerintah tidak mampu mengontrol mata uang asing, terutama mata uang Jepang dan Belanda. Ya, seperti kita pahami bahwa ketika Indonesia baru memproklamasikan diri, ya, secara ekonomi kita masih belum kuat. Dan inflasi memang tidak dapat dihindari. Dan kemampuan pemerintah untuk mengontrol mata uang pun itu masih kurang. Karena di masyarakat masih digunakan dan masih beredar pula mata-mata uang dari Jepang maupun Belanda. Ya. Yang kedua, keadaan kas negara dan bea cukai serta pajak ini nihil. Sebagai negara yang baru merdeka, ya, belum memiliki kas negara yang mumpuni. Karena apa? Karena penerimaan pajak pun masih belum bisa dilakukan. Terlebih kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan dengan terjadinya inflasi ini. Lalu yang ketiga, adanya blokade ekonomi oleh Belanda.
Jadi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia itu melakukan segala cara dan upaya supaya Indonesia kembali ke dalam jajahan mereka. Salah satunya mereka melakukan blokade ekonomi. Karena seperti kita pahami, negara yang baru saja merdeka belum mampu menciptakan atau menyediakan kebutuhan untuk negaranya sendiri. Masih sangat tergantung kepada negara lain. Termasuk dalam ekonomi, Indonesia yang baru saja merdeka juga sangat tergantung kepada Belanda secara ekonomi. Kebutuhan-kebutuhan Indonesia masih banyak yang sangat tergantung kepada Belanda. Nah, oleh karena itu, Belanda berupaya untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan blokade ekonomi supaya Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan akhirnya bisa kembali dijajah oleh mereka. Nah, menyikapi adanya inflasi ekonomi, lalu peredaran mata uang asing yang sangat tidak terkontrol, akhirnya pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1946, maaf ya, 1946 bukan 1945 di sini, Indonesia mulai mengeluarkan uang Republik Indonesia yang disebut ORI atau uang Republik Indonesia sebagai mata uang yang sah. Dikeluarkannya ORI tanggal 1 Oktober 1946 ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatur terjadinya inflasi. Sehingga ketika ORI dikeluarkan, ya, mata uang nica atau mata uang Belanda yang beredar di masyarakat itu dianggap tidak sah lagi sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Nah, ini salah satu bentuk contoh ORI, uang Republik Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan. Kemudian kondisi dan tantangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia di bidang sosial masyarakat. Ya, di bidang kondisi sosial masyarakat, yang pertama, kondisi sosial sudah mulai membaik jika dibandingkan di masa penjajahan. Bisa kita lihat, ya, di zaman penjajahan Jepang maupun Belanda, masyarakat secara sosial itu mengalami diskriminasi, ya, diskriminasi antara orang pribumi dengan orang penjajah. Tapi setelah Indonesia merdeka, diskriminasi dalam struktur kehidupan masyarakat itu mulai dihilangkan. Tidak ada lagi pembagian-pembagian kelas yang sangat diskriminatif. Dan yang kedua adalah pemerintah juga mulai menyelenggarakan pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka ini artinya pendidikan yang tidak disesuaikan dengan diskriminasi sosial. Tidak ada lagi sekolah-sekolah khusus untuk kaum-kaum priayi, ya, tidak ada lagi sekolah-sekolah khusus untuk orang-orang Eropa dan sebagainya. Dan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang setara, di mana semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, itu ya secara garis besar bagaimana kondisi politik, kondisi sosial maupun kondisi ekonomi yang terjadi atau yang ada di Republik kita ketika awal-awal kemerdekaan. Nah, mungkin itu saja ya pembuka pembahasan dari Bapak terkait bagaimana kondisi awal Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi jangan kalian anggap bahwa setelah Indonesia merdeka itu kita langsung mandiri, kita senang, kita langsung bisa bebas dan sebagainya. Tadi berdasarkan pembahasan yang tadi, kalian sudah paham bagaimana politiknya, bagaimana ekonominya, dan bagaimana kondisi sosial Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan itu. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.